Satu niche kategori ini lagi tinggi pertumbuhannya, bahkan bisa mencapai 70% dalam waktu 30 harian. Dan produknya hampir rata-rata bikin kontennya gak perlu pakai wajah. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa niche-nya, seperti apa produknya, tonton video ini sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Seperti biasa, perkenalkan nama saya Adang, dan saya pengen bahas satu kategori niche yang lagi naik penjualannya di TikTok. Lumayan sedikit referensi buat teman-teman yang mungkin di akhir tahun ini pengen coba untuk ganti niche kategori ataupun lagi coba nyari produk yang tepat tapi masih belum nemu. Nah, semoga aja video ini setelah saya bahas itu teman-teman dapat pencerahannya. Niche ini apa bang yang sampai 70% pertumbuhannya? Niche-nya adalah peralatan dan gadget dapur. Ada yang tahu kategori ini? Kalau misalkan belum tahu, kayaknya teman-teman harus tonton deh. Soalnya kan kategori di TikTok itu bukan cuma 10 kategori ya, tapi ada subkategorinya. Dan ini bisa dicoba sebetulnya. Nah, untuk omsetnya juga ini fantastis banget ya. Intinya buat afiliator yang mempromosikan produk ini itu benar-benar seger lah untuk komisinya. Jadi mungkin tanpa banyak basa-basi langsung kita bahas ya seperti apa produknya, dan di akhir video saya akan coba bahas juga gimana cara bikin script plus hooknya menggunakan ChatGPT. Pastinya ini rekomendasi dong buat teman-teman yang mungkin stuck nih sekarang nyari hook sama scriptnya. Oke, sebelum dimulai teman-teman ya, data yang akan saya tampilkan di sini seperti biasa saya menggunakan platform Calodata. Dan buat teman-teman yang mungkin pengen coba juga ngeriset menggunakan platform tersebut, sekarang lagi ada yang namanya promo Harbolnas, yang dimana dapat diskon 25% plus bisa pakai kode saya, yang dimana itu jauh lebih murah lagi teman-teman ya. Jadi bisa dicoba, linknya sudah ada di deskripsi. Oke, kita langsung aja mulai bahas. Kalau misalkan saya langsung masuk ke Calodata, dan ini untuk kategorinya teman-teman ya, peralatan dan gadget dapur dengan tingkat kategori L2. Kalau misalkan dilihat datanya di sini lagi naik ya penjualannya. Ini juga sama, peralatan masak, perlengkapan minum, sendok garpu, pisau dapur. Intinya yang kategori perumahan, dapuran gitu lagi naik sekarang teman-teman ya. Dan di sini kalau misalkan kita lihat metriknya dalam waktu 30 hari terakhir, pendapatannya ataupun omsetnya di semua produk ataupun semua toko itu kurang lebih dapat 28M. Gede banget ya. Dan ini jumlah tokonya. Dan di sini kalau misalkan kita lihat dari tren trafficnya itu ada kenaikan. Jadi nggak langsung turun teman-teman ya. Justru ini malah naik ya dalam waktu beberapa hari belakangan ya. Mungkin kedepannya juga itu bisa tambah naik lagi. Nah, terus produknya apa? Mungkin di sini ada 3 produk yang akan saya coba perlihatkan. Nah, ini untuk produknya. Yang pertama ada paket 2 set 6 pieces. Ini kayak semacam book makanannya ya, book makanan gitu. Yang kedua di sini ada kayak semacam buat saringan kopi gini ya teman-teman. Terus di sini ini untuk kayak semacam masak mie gitu. Nah, kita akan coba untuk lihat. Sebelum itu mungkin di sini teman-teman bisa lihat dari sisi pendapatannya. Untuk box ini itu pendapatannya yang paling tinggi, dapat 1,7M. Sedangkan yang kedua ini dapat 830 jutaan. Ini dapat sama 800 jutaan. Dan ini harga rata-ratanya. Di harga rata-rata kurang lebihnya itu dapat 87.000 ya. Jadi nggak ada yang nyampe di angka 100.000 ke atas. Nah, di sini yang ingin saya perlihatkan adalah dari segi kontennya gitu kan. Kalau misalkan teman-teman pengen belajar konten shop selling, biasanya kategori ini itu banyak bikin konten yang shop selling. Contohnya kayak gini teman-teman nih ya. Nah, itu konten shop selling. Ini juga sama. Ini pun sama. Jadinya kalau rasa males dipelihara, entah sayur-sayur zaman kapan dan tahu zaman kapan, bisa sampai bulu kayak juga mau jadi. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya. Itu untuk satu produk yang dimana harganya itu kurang lebih di angka 87.000, dapat 6 barang ini teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang mungkin pengen nyoba konten shop selling tapi belum nemu nih referensinya, bisa coba nih ya produk ini. Dan ada kelebihan lain dari produk ini, yang dimana produk ini kalau misalkan kita belinya ke toko udah pasti nggak bakalan dapat 6 pieces. Sedangkan di TikTok teman-teman ya 87 ribuan dapat 6 piecesan. Ya kebayang lah gitu, lebih milih beli di sini daripada keluar. Apalagi keluar kan bisa aja hujan, panas ataupun macet dan lain-lain. Makanya penjualannya dalam waktu 30 hari itu tembus di angka 19.000 pieces teman-teman. Ini gede banget ya. Nah, selanjutnya di sini untuk produk yang kedua seperti ini. Tapi ini kalau saya lihat kayaknya ini ada semacam video Cina ya. Coba kita lihat nih. Stop. Udah nggak zaman simpan minyak sisa goreng
yang kayak begini lagi, Bun. Pakai saringan tempat. Ya kan? Ini kayak semacam video Cina, teman-teman ya. Ini juga sama. Udah nggak zaman simpan minyak sisa goreng. Tapi yang saya lihat di sini, kalau misalkan kita cek teman-teman ya, kita cek dulu untuk kontennya. Ini kayak semacam konten duplikasi gitu ya, ataupun kayak semacam, nah ini ya, ya tuh, ya sama teman-teman ya, untuk hooknya kayak gitu. Kalau misalkan kita lihat durasinya juga sama ya, artinya ini video diuploadnya 2 kali, tapi uniknya itu dapat tontonan segini ya. Mungkin udah rezekinya dengan konsep konten seperti ini ya. Dan ini untuk konten yang ketiganya. Yang masih kayak gini, nyimpan minyak bekas goreng di mangkok seperti ini. Mulai sekarang jangan yang Bun. Tuh, ya ini bisa teman-teman ya. Dan ini juga kontennya itu soft selling. Sedangkan untuk video yang ketiga, ini ya teman-teman nih. Ngapain sih pakai di fryer, goreng pakai wajan biasa juga bisa? Ya bisa sih, cuman kalau minyaknya dikit hasilnya suka gosong sebelah, malah jadi buang-buang makanan. Tuh, itu ya. Yang kedua ini. Sih pengen irit minyak ya, apalagi kalau cuman goreng sebiji 2 biji. Yang ketiga ini. Kita langsung buktikan bisa nggak ya? Tuh, oke, udah jelas ya. Jadi 3 produk ini untuk bikin kontennya nggak perlu pakai wajah. Dan mungkin buat teman-teman yang di bulan Desember ini ataupun yang nanti pengen coba konten soft selling yang lebih punya ceritanya, yang lebih punya edukasinya, pengen pakai konsep seperti ini bisa dicoba. Referensinya dari produk ini. Kalau misalkan pengen lihat langsung cek aja di Kalodata. Nah, sekarang mungkin teman-teman udah mulai minat nih ataupun punya barangnya di rumah. Kira-kira kalau misalkan bikin konten menggunakan ChatGPT itu kita harus masukin perintah apa? Tenang aja, teman-teman bisa langsung ambil aja skripnya di deskripsi ini dan saya sudah siapkan promptnya teman-teman ya, dan itu bisa digunakan dan bisa diulik kembali. Jadi kita akan langsung aja praktek seperti apa cara bikin skripnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke ChatGPT dan di sini saya sudah siapkan untuk skripnya. Nah, kurang lebih ada 2 skrip yang sudah saya siapkan. Jadi kita langsung aja coba di skrip ataupun prompt yang pertama. Di sini saya akan coba untuk jelaskan dulu ya. Si prompt yang pertama ini itu kita nyuruh si ChatGPT untuk buatkan sebuah skrip. Dan di sini kita bisa ubah teman-teman ya, dari mulai produk sampai kategorinya gitu kan. Dan di sini juga kita bisa kasih ataupun kita bisa minta kayak semacam 10 referensi hook konten ataupun 15. Itu sih terserah teman-teman ya. Misalkan kita mintanya itu 5 ya. Nah, nanti hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ya kita akan tunggu hasilnya teman-teman ya. Oke, untuk promptnya ini sudah dibuatkan oleh ChatGPT-nya dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Di prompt yang pertama, di sini kan kita belum nemu nih teman-teman ya, formula yang tepat itu kayak gimana. Nah, di sini ChatGPT itu ngasih sebuah formulanya. Yang pertama di sini ada hook, yang kedua di sini ada value proposition, yang kedua di sini ada visual demonstrasi, ada social proof, ada call to action. Jadi ini formula yang mungkin bisa kita terapkan di kategori ataupun di produk yang tadi dibahas ya, peralatan dan gadget dapur. Dan di sini ada referensi hook kontennya yang bisa teman-teman lihat. Dan ini seperti biasa ya, untuk bikin skripnya ataupun hooknya jangan semuanya diambil, tapi harus diubah dulu. Intinya dibuat kreasi lagi. Karena ChatGPT itu hanya ngasih sebuah referensi aja. Dan ini untuk hasilnya. Dan di sini skrip yang kedua teman-teman ya, kita menggunakan formula yang Om Berto ataupun Mas Berto sering dibagikan di TikToknya, yaitu menggunakan formula ACIBK teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa langsung pastikan seperti ini. Jadi untuk prompt yang pertama di sini kita nyari formulanya, dan di prompt yang kedua di sini kita udah dapat formulanya. Kira-kira kalau diterapkan di kategori sama produknya itu bakalan seperti apa. Nah, kita akan lihat prompt yang kedua hasilnya teman-teman ya. Untuk settingannya seperti ini. Di bagian kurung ini teman-teman bisa ubah ya. Misalkan itu bukan peralatan dapur, misalkan itu bisa ubah kayak semacam gadget, fashion dan lain-lain. Untuk produknya juga kita bisa ubah di bagian kotak bekal ini ya. Ini saya buatnya kotak bekal teman-teman ya. Dan di sini apakah bisa menggunakan formula konten ACIBK. Nah, ini kalau misalkan teman-teman nemu konsep konten yang lain itu bisa dimasukkan di sini ya. Untuk niche atau kategori tersebut dengan target audience. Nah, di sini untuk kategorinya kita ubah teman-teman ya. Kategorinya itu peralatan dapur kayak gini ya. Bukan peralatan dapur, peralatan bekal ya, kayak gini contohnya, oke? Nah, kayak gini. Dan di sini kita juga bisa ubah, misalkan buatkan jangan 5, ya misalkan 10 ataupun 15, terserah teman-teman, kita akan ambilnya itu segini. Dan kita akan coba untuk lihat hasilnya seperti apa. Oke, di video ini mungkin saya akan coba untuk perlihatkan teman-teman ya, hasil dari output ataupun prompt yang sudah dibuat menggunakan formula ACIBK. Apakah cocok atau enggak? Jadi di sini untuk hasilnya itu katanya cocok teman-teman ya, untuk niche peralatan dapur. Dan di sini itu
ada semacam penjelasan formula ACIBK untuk kotak bekal. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman masukkan sebuah kata kunci di bagian sini ya, jangan pakai kotak bekal tapi lihat produknya gitu. Masukkan judul produknya di sini biar ketahuan ya. Dan kalau misalkan teman-teman belum tahu apa itu ACIBK, nah di sini udah dijelasin, dan di sini juga ada semacam referensi 5 hook dan script. Ini juga ada teman-teman ya, ini juga ada, dan di bagian bawahnya di sini ada penjelasannya biar kita bisa eksperimen lagi dengan script ataupun hook yang sudah dibuat oleh ChatGPT-nya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman belum puas, tinggal minta lagi ke ChatGPT, misalkan buatkan lebih detail tentang scriptnya ataupun buatkan hook plus scriptnya agar saya bisa langsung bikin kontennya. Seperti itu. Ya, jadi bisa teman-teman ya. Kalau misalkan sudah dan teman-teman udah puas sama scriptnya, tinggal di copy ya, misalkan kayak gini, terus tinggal pindahkan ke notepad ataupun ke buku catatan yang ada di HP teman-teman. Dan di situ tinggal diubah lagi dengan bahasa yang mungkin sudah teman-teman kuasai ya, ataupun dengan bahasa yang cocok lah kepada audiens yang akan kita targetkan. Kalau misalkan kita gunakan pool dari ChatGPT, itu malah nggak worth it dan kesannya itu kontennya malah aneh teman-teman ya. Jadi usahakan untuk direvisi lagi. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Gimana caranya kita ngeriset data dari Kalau Data untuk mengetahui produk yang lagi tren itu seperti apa, dan plus kita bikin script kontennya. Kalau misalkan semuanya sudah jadi, kita tinggal upload aja. Simple sebetulnya, tapi lumayan untuk prosesnya ya. Yang intinya di sini kita tinggal konsisten aja bikin konten, jangan sampai bolong. Nanti bakalan kelihatan hasilnya mana yang gak konsisten, mana yang konsisten. Seperti itu teman-teman ya. Dan itu saja mungkin di video kali ini. Kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan ataupun pendapat lain, tulis aja di kolom komentar. Dan insya Allah kalau misalkan ini menarik, saya akan coba bahas di channel YouTube saya. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.